Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam, yang mana yang akan kita bahas di sini ialah berbagai kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 khalifah, yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir ialah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama tentang kemajuan yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama tentang perbaikan sosial masyarakat, yang mana dalam perbaikan sosial masyarakat ini ialah usaha untuk menciptakan sebuah stabilitas wilayah Islam dengan mengamankannya tanah Arab dari penyelewengan lebih palsu, orang-orang murtad, dan orang yang enggan membayar zakat. Dan yang kedua yang diperoleh oleh Abu Bakar As-Siddiq ini ialah perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yang mana dia melakukan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ini ke berbagai wilayah. Salah satunya ialah Irak dan Suriah, yang mana Irak dan Suriah ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan tanah Arab. Dan yang ketiga tentang pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan alasan apa? Para sahabat dulu mengumpulkan ayat Al-Quran ini adanya kekhawatiran para sahabat akan hilangnya Al-Quran jika tidak dikumpulkannya ayat-ayat suci Al-Quran itu ketika para sahabat itu gugur dalam peperangan. Makanya diadakan sebuah pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, dalam meningkatkan kesejahteraan umat ini, beliau menciptakan sebuah Baitul Mal, yang mana Baitul Mal ini digunakan untuk membagi rata harta rampasan perang kepada seluruh masyarakat. Nah, yang kedua tentang berbagai kemajuan umat Islam yang diperoleh oleh Umar bin Khattab. Yang pertama tentang mengenal kalender Hijriah, dan yang kedua tentang memajukan 2 kota yakni Kufah dan Baghdad, dan yang ketiga tentang wilayah kekuasaan Islam ini semakin luas. Dan yang selanjutnya ialah kemajuan yang diperoleh Utsman bin Affan. Yang pertama tentang berhasilnya menundukkan dan memperluas wilayah Islam. Dan yang kedua tentang berhasilnya membangun bendungan, yang mana bendungan tersebut akan digunakan untuk menyalurkan air ke berbagai wilayah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh air tersebut. Nah, yang terakhir tentang membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas Masjid Nabawi. Dan yang terakhir tentang kemajuan pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama tentang berhasilnya memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, dan yang kedua memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman dan mengirimkan kepala daerah yang baru untuk menggantikannya. Yang ketiga tentang menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga kerabat dan dengan jalan yang tidak sah. Dan yang terakhir tentang pelaksanaan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan oleh Umar bin Affan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.